Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Agung Dwi Nugroho. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas terkait sistem informasi manajemen dengan topik ataupun tema Human Computer Interaction in eHealth atau interaksi antara manusia dan komputer di bidang kesehatan. Apa itu Human Computer Interaction atau HCI? Human Computer Interaction atau sering disebut interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, kemudian implementasi antar muka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. HCI berusaha menemukan cara yang paling efisien untuk merancang pesan elektronik. HCI adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer. Keduanya dalam hal ini manusia dan komputer akan saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka atau interface untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Sistem ini harus sesuai dengan kebutuhan manusia dan sengaja dirancang untuk berorientasi kepada manusia sebagai pemakainya. Di sini di gambar ini bisa kita lihat bahwa HCI dapat diaplikasikan ataupun diterapkan di berbagai disiplin ilmu. Di antaranya adalah ada computer science, kemudian ada ergonomic and human factors, engineering, ada desain, kemudian sosiologi dan sosial psikologi, ada etnografi, cognitive science, bisa juga di psikologi, information security, maupun speech language pathology. Nah, kita masuk ke fungsi HCI. Jadi apa sebenarnya fungsi dari HCI tersebut? Yang pertama adalah HCI menghasilkan sistem yang dapat digunakan, memiliki manfaat atau useful dan mudah dioperasikan oleh pengguna. Jadi bersifat user friendly atau memiliki kemudahan untuk digunakan. Yang kedua adalah dari sisi fungsionalitas. Fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan pembuatannya. Kemudian ada aspek keamanan, yaitu mengetahui sampai sejauh manakah keamanan sistem yang dibuat. Kemudian ada efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi akan berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunanya, sehingga sistem yang dibangun harus berfungsi dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah produktivitas. Produktivitas akan memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer untuk mendapatkan hasil maupun umpan balik atau feedback yang diperlukan oleh pengguna. Nah, ini ada Human Computer Interaction in eHealth, atau kalau diterjemahkan interaksi antara manusia dan komputer di bidang kesehatan. Jadi menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, Electronic Health adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang hemat biaya dan aman untuk mendukung berbagai hal di bidang kesehatan. Sedangkan tujuan utama dari Electronic Health sendiri adalah untuk mempermudah akses terhadap layanan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan akan mengurangi biaya dalam mendapatkan layanan kesehatan tersebut. Di Indonesia sendiri, sistem layanan tersebut sudah banyak diterapkan, seperti layanan kesehatan online untuk menyasar konsumen, dan ternyata akhir-akhir ini juga sangat banyak dinikmati. Namun demikian, untuk aspek akurasi, keamanan, dan privasi data, serta pelindungan konsumen sepertinya masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Nah, electronic health atau e-health dapat dikategorikan menjadi 3 secara garis besar. Yang pertama adalah e-health untuk konsumen, kemudian ada electronic health untuk penyedia layanan kesehatan, dan yang terakhir adalah electronic health untuk para akademisi maupun peneliti.
Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah electronic health untuk konsumen. Jadi electronic health untuk konsumen adalah layanan e-health yang ditujukan untuk konsumen, yaitu masyarakat umum dan disebut dengan informatika konsumen atau consumer informatics. Nah, layanan electronic health umumnya digunakan untuk memberi informasi kesehatan kepada masyarakat umum. Selain itu, e-health juga memfasilitasi komunikasi antara dokter dengan pasien tanpa perlu bertatap muka. Saat ini ada pula aplikasi kesehatan berbasis mobile yang dapat diakses melalui perangkat seluler. Mungkin kita kenal ada Halodoc dan sebagainya yang sudah teraplikasi lewat Play Store ya. Aplikasi-aplikasi tersebut tidak hanya menyediakan informasi kesehatan atau konsultasi dokter online semata, tetapi juga layanan apotek online, kemudian ada pemeriksaan laboratorium, perawatan di rumah atau home care, hingga booking appointment maupun ambulan online. Terus kategori yang kedua adalah e-health untuk penyedia layanan kesehatan. Layanan e-health yang ini adalah untuk penyedia layanan kesehatan dan disebut dengan informatika medis dan klinis. Hal ini mencakup fasilitas kesehatan, kemudian ada institusi pendidikan kesehatan maupun medis, dan untuk para praktisi kesehatan maupun dokter. Contoh pemanfaatannya yaitu penerapan rekam medis dan persepan elektronik di rumah sakit. Bagi seorang dokter, sistem informasi dan teknologi dimanfaatkan untuk membantu dan meningkatkan akurasi diagnosis dan terapi. Salah satunya dengan dimungkinkannya konsultasi antar dokter, kemudian untuk mendapatkan resum klinis hingga interpretasi hasil pemeriksaan, seperti contohnya rekam jantung ataupun foto radiologi secara online. Saat ini juga semakin banyak berkembang perangkat lunak atau clinical decision making tools hingga kecerdasan buatan atau dikenal dengan artificial intelligence yang dapat membantu dokter mendiagnosis penyakit pasien serta menentukan rencana perawatan yang akan dijalani bagi seorang pasien. Yang ketiga dan terakhir adalah electronic health untuk para akademisi dan peneliti. Pemanfaatan teknologi kesehatan untuk para akademisi dan peneliti dan disebut dengan bioinformatika atau bioinformatics. Pada jenis ini, sistem teknologi dan informasi dimanfaatkan untuk manajemen, kemudian distribusi maupun pengolahan data kesehatan. Misalnya pada saat masa pandemi kemarin, jadi untuk melihat data sebaran penyakit COVID-19 akibat adanya infeksi virus corona, siluan data ini dapat dipakai sebagai dasar pembuatan rekomendasi ataupun kebijakan kesehatan maupun pengobatannya. Dalam hal pendidikan medis, electronic health juga digunakan sebagai sarana pembelajaran jarak jauh, misalnya melalui webinar maupun modul pembelajaran secara online. Nah, ini adalah evolusi rekam medis atau disebut evolution of the medical record. Pada awalnya data tentang medis ditulis manual. Jadi hubungan antara pasien dengan tenaga kesehatan, informasi yang didapat dari pasien itu ditulis secara manual. Nah, pada tahap evolusi selanjutnya, data-data tersebut yang katakanlah tidak teratur disusun menjadi data yang terstruktur. Jadi datanya sudah rapi. Nah, kemudian pada evolusi selanjutnya, data-data tersebut akan digitalisasi, dan pada evolusi yang terakhir, data-data tersebut akan, data yang berkaitan dengan medis tersebut akan dipilah-pilah kemudian dimasukkan ke dalam suatu sistem yang ada database-nya. Nah, itulah sekilas tentang evolusi rekam medis. Kemudian di sini ada CDSS atau Clinical Decision Support System. Nah, apa itu CDSS sendiri? CDSS adalah media elektronik yang digunakan untuk menentukan diagnosis, interpretasi klinis, maupun pemberitahuan atau alerting, pengingat atau reminder, maupun analisis prediktif melalui aplikasi yang terhubung dengan data.
Sedangkan tujuan utama dari CDSS sendiri adalah untuk mendukung berbagai macam fungsi klinis, seperti diantaranya dokumentasi dan penelitian klinis, kemudian untuk mengatur kompleksitas klinis, menyimpan dan memelihara database pasien, kemudian melakukan tracking order pasien, monitoring dan tindak lanjut kesehatan maupun tingkat pencegahan terhadap suatu penyakit. CDSS sendiri ini bisa dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah knowledge based single system CDSS. Yang kedua adalah non knowledge based single system CDSS. Jadi proses ataupun alur kerjanya sepertinya serupa, cuma yang membedakan adalah pada interface-nya. Jadi di communication interface-nya untuk tipe yang knowledge based single system CDSS, interface-nya menggunakan interface engine dan ditambah dengan knowledge base. Sedangkan pada tipe non-knowledge base single system CDSS, communication interface-nya menggunakan AI powered interface engine, artificial powered, dan yang kedua menggunakan algoritma, seperti contohnya neural network. Nah, sekarang kita masuk ke apa saja komponen dari CDSS itu sendiri. Komponen yang pertama adalah database atau basis pengetahuan dan akuisisi pengetahuan medis. Database adalah kumpulan data yang tersusun secara terstruktur dan dalam format elektronik yang mudah diolah oleh program komputer. Database ini menghimpun berbagai jenis data, baik yang berasal dari pasien, data terkait obat maupun data dokter maupun perawat. Yang kedua adalah knowledge base atau memori kerja. Knowledge base adalah kumpulan pengetahuan kedokteran yang merupakan sintesis dari berbagai literatur, protokol klinik, dan pendapat pakar maupun hasil penelitian lainnya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh komputer. Kemudian komponen yang ketiga adalah instrumen. Apa itu instrumen? Instrumen adalah alat yang dapat mengumpulkan data klinis seperti halnya alat pemeriksaan laboratorium, ada EKG, kemudian radiologis, dan lain-lain. Kemudian ada inference engine atau mesin diferensial. Inference engine merupakan program utama dalam suatu CDSS yang mengendalikan keseluruhan sistem, mulai dari menangkap informasi yang berasal dari pasien, kemudian mengkonsultasikannya dengan knowledge base dan memberikan hasil interpretasi kepada penggunanya. Nah, sekarang komponen terakhir dari CDS adalah user interface atau antarmuka. User interface adalah tampilan program komputer yang memungkinkan pengguna berkonsultasi untuk memasukkan data hingga memilih menu untuk mendapatkan hasil baik berupa teks, grafis, sinyal, simbol, maupun bentuk interaktivitas lainnya. Interaktivitas ini dapat bersifat anti aktif otomatis maupun pasif. Nah, di sini bisa kita lihat human computer interaction in electronic medical record. Jadi ini semacam konsep rancang bangun CDS, konsep rancang bangun CDSS yang sudah diintegrasikan dengan EMR. EMR adalah electronic medical record, jadi semacam data rekap atau rekop menyeluruh dari seorang pasien, dari histori riwayat pengobatannya sampai perawatannya. Nah, dalam CDSS yang terintegrasi dengan EMR ini ada dua sisi. Yang pertama adalah client side yang kemudian berisi precision dan analis. Yang kedua adalah server side. Di client side, precision memberikan informasi melewati sistem informasi manajemen client, kemudian berinteraksi dengan user interface extension. Sedangkan di analis, informasi masuk ke quality analysis dashboard, kemudian menuju analisis service. Nah, dari physician dan analis, physician itu adalah petugas atau orang yang berkecimpung di dunia medis.
semisal seperti dokter, perawat, dan lainnya. Nah, kembali ke EMR tadi, setelah masuk ke MIS server dan quality analysis service, kemudian akan membentuk suatu MIS database untuk precision dan knowledge base untuk analis. Antara MIS database dan knowledge base nanti akan dipadukan, diolah menjadi database yang bernama knowledge base core. Nah, core knowledge base ini nantinya akan disajikan atau diimplementasikan lewat media-media seperti mobil aplikasi atau media-media lainnya. Di sini ada CDSS System Structure. Ini sebagai contoh struktur dari sistem CDSS. Jadi dikutip dari EHR Network bahwa CDSS arsitektur untuk COVID-19 itu bisa dibuat seperti gambar berikut ini. Jadi di sini ada Clinical Decision Support Service, kemudian dengan digabungkan dengan API Gateway. API Gateway sendiri ini terdiri dari 3 informasi, yaitu demografik, kemudian ada authentication, dan EHR atau Electronic Health Record. Kemudian dari API Gateway tadi dan Clinical DSS akan masuk ke application server, di mana si DSS sendiri sebagai servisnya. Nah, dari aplikasi server tadi akan diaplikasikan atau disajikan melalui mobile application, bisa lewat web application maupun aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, ini adalah contoh dari aplikasi CDSS sendiri. Jadi merupakan aplikasi bisa dikatakan penerapan dari HCI di bidang kesehatan. Yang pertama adalah Isabel. Isabel ini merupakan suatu aplikasi. Jadi aplikasi CDSS untuk diagnosis decision support system berbasis web yang dikembangkan pada tahun 2001. Sistem Isabel sendiri ini terhubung dengan EMR dan merupakan aplikasi antarmuka EMR sehingga memungkinkan untuk mengekstraksi diagnosis yang sudah ada maupun untuk pasien dengan data yang spesifik. Kemudian ada Athena, CDSS Athena adalah CDSS yang dikembangkan pada tahun 2002 sebagai tool untuk mengimplementasikan panduan bagi penderita hipertensi. Athena membantu pasien dalam mengontrol tekanan darah dan menghasilkan rekomendasi mengenai pilihan terapi yang tepat bagi pasien. Athena juga menyajikan informasi mengenai obat, hipertensi, dan protokol terkait manajemen hipertensi. Nah, sedangkan contoh aplikasi CDSS yang terakhir adalah proyek LISA. LISA merupakan CDSS yang terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama adalah database Oracle yang terdesentralisasi. Database ini berisikan semua informasi pasien mengenai jadwal pengobatan, kemudian hasil uji darah dan toksisitas, kemudian ada juga dosis pengobatan yang diresepkan. Sedangkan modul decision support yang kedua adalah berbasis web dengan menggunakan teknologi Proforma sebagai panduan pengembangan aplikasinya. Nah, ini bisa kita lihat gambar sebuah smartwatch. Smartwatch sendiri adalah gadget yang sudah umum, banyak dimiliki oleh manusia. Ternyata di dalam smartwatch sendiri menyimpan salah satu fitur maupun aplikasi hasil terapan dari HCI itu sendiri. Nah, paling tidak ada 10 fitur kesehatan yang penting dalam suatu smartwatch. Biasanya smartwatch yang katakanlah berorientasi untuk kesehatan bisa digunakan untuk outdoor.
Semisal kalau kita mengenal merek Garmin, kemudian ada Suunto, kemudian ada Samsung Watch dan seterusnya. Apple Watch juga ada. Nah, kembali ke fitur 10 fitur tadi. Nah, yang pertama adalah step counter. Step counter ini adalah fitur dalam smartwatch yang memungkinkan semisal kita berolahraga berjogging akan bisa menghitung berapa pace, berapa langkah kita dan berapa jarak kita ketika kita beraktivitas berlari pagi misalnya. Kemudian fitur kedua ada heart rate monitor, tentu saja untuk mengetahui detak jantung. Jadi ketika kita berolahraga maupun sehabis berolahraga, kita bisa mengetahui berapa kali jantung kita berdetak setelah melakukan aktivitas olahraga tersebut. Dan yang ketiga ada respiratory rate monitor, yaitu fitur yang berfungsi untuk memantau pernafasan kita. Kemudian ada blood pressure monitor untuk menghitung tekanan darah kita, kalori counter untuk menghitung kalori yang kita buang setelah kita berolahraga misalnya. Kemudian ada alarm reminder, tentu saja sebagai fungsi pengingat. Kemudian ada sleep quality. Nah, fitur sleep quality ini termasuk fitur yang agak-agak terbaru ya. Jadi di dalam sleep quality ini terdapat dua sensor utama. Yang pertama adalah sensor yang terkait dengan pergerakan. Mungkin di dalamnya ada proximity sensor atau giroskop ya kalau tidak salah. Jadi ketika kita ataupun seseorang tidur, ketika banyak bergerak, itu bisa diasumsikan tidur kita kurang nyenyak, seperti itu. Kemudian yang kedelapan ada temperatur. Seperti kita tahu bahwa smartwatch juga bisa untuk mengukur suhu tubuh kita. Kemudian ada ECG atau elektrokardiogram. Ini hampir seperti heart rate monitor, cuman sepertinya lebih difokuskan untuk mengukur aktivitas listrik yang terjadi di jantung kita. Nah, yang terakhir adalah fitur oximeter. Nah, ini juga fitur yang oximeter sendiri sudah lama, cuman dipendamkan ke smartwatch sepertinya juga belum lama. Kita masih ingat ketika pandemi COVID-19 kemarin, oximeter menjadi salah satu alat medis yang paling banyak diburu juga. Jadi oximeter ini mendeteksi saturasi, seberapa banyak oksigen yang ada di dalam tubuh kita ketika tubuh kita dalam keadaan normal. Normalnya kalau tidak salah 95%. Jadi kalau di atas 95% kadar oksigen kita di tubuh kita, itu termasuk dalam kategori normal. Nah, itulah beberapa teknologi hasil terapan dari human computer interaction yang diaplikasikan atau digunakan di dalam smartwatch atau jam pintar. Oh, sudah selesai ternyata. Ya, terima kasih. Demikian yang singkat saya terkait ulasan human computer interaction dalam bidang kesehatan. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya, dan semoga ulasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.